kalaupun ada kita sebut apa hijrah pendidikan itu, kalau kita nggak tahu destinasinya, tidak punya petanya, tidak mungkin kita bisa melangkah atau sampai pada tujuan. Nah itu. Kemudian kita lihat problem-problem apa saja yang ada di jalan hijrah ini ya, ketika seorang muslim atau kita semua misalkan menganggap bahwa pendidikan ini bermasalah. Masalahnya ada masalah apa saja? Ya, orang-orang beristihad bikin Islamic boarding school ya, ada sekolah Islam terpadu, kemudian tersegmentasi menjadi sekolah dasar Islam terpadu, kemudian jadi SDIT, jadi SMP IT, SMA IT. Yang tadinya konsep awalnya adalah SIT saja, kemudian juga sekarang bikin ada terobosan sekolah tahfiz, kemudian sebelumnya lagi ada sekolah alam dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ada problem apa saja sih? Nah, saya membagi ada tiga persoalan di sini. Yang pertama adalah problem konseptual, yang kedua problem kelembagaan, yang ketiga adalah proses peralihannya, karena kita sudah jauh berubah atau sudah mengalami beberapa perubahan yang membuat kita tidak mungkin bisa langsung membalikkan keadaan atau merubah keadaan secara makro, secara secara masif, secara luas. Nah, jadi ada butuh proses peralihan atau proses antara ya, kadang-kadang disebut proses antara. Nah, kita bahas yang pertama itu problem konseptual. Problem konseptual ini adalah ternyata problem pendidikan adalah berawal dari problem masalah definisi pendidikan. Ya, kalau di kuliah-kuliah pendidikan, saya sedang studi di S3 Pendidikan Agama Islam di Ibnu Khaldun. Itu dibahas oleh para dosen dan di banyak buku-buku, karena saya kerja di perpustakaan, saya juga baca buku-buku pendidikan. Kebanyakan hanya membahas atau konsentrasinya diskursus pentingnya hanya masalah tujuan pendidikan. Nah, ini betul tapi tidak lengkap, sehingga pembahasannya itu menjadi mentah ketika dibahas pada fase-fase atau pembahasan yang selanjutnya. Nggak bisa terlalu rinci ya, karena ini kita singkat saja. Intinya problem ini selain masalah tujuan, harusnya dibahas juga masalah definisinya secara jelas. Ya, secara jelas. Kalau yang pernah belajar filsafat, kita kenal ada istilahnya epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Wilayah tujuan pendidikan itu wilayah aksiologi. Ya, kita melakukan sesuatu itu tujuannya apa. Tapi aktivitas kitanya itu juga secara ontologis, definisi ontologisnya atau definisi cakupan ruang lingkupnya itu harus jelas juga. Kemudian sumber-sumbernya juga harus jelas, secara epistemologi sumber-sumbernya harus jelas. Nah ini yang jarang dibahas. Ya, bahkan saya belum menemukan, ya saya selama perkuliahan diskusi dengan beberapa guru-guru, pakar, dan membaca buku-buku yang ada di tempat kerja saya di perpustakaan, itu diskursusnya tidak terlalu banyak. Ya, meskipun ada diskursusnya kadang-kadang terpisah. Nah, problemnya apa sih sebenarnya? Saya singkat aja. Yang mau detail, peserta kuliah homeschooling insya Allah bisa lebih detail ya, karena ada beberapa sekitar 4 pembahasan itu membahas masalah ini intinya. Nah, problemnya adalah salah mendefinisikan pendidikan. Pendidikan didefinisikan secara tidak jelas. Yang pertama, kadang-kadang didefinisikan sebagai sekedar belajar mengajar saja. Makanya disebut pendidikan itu pengajaran. Salah nggak? Sebetulnya ini nggak salah. Ini hanya kurang lengkap atau kurang presisi. Dimana ketika ada pencampuran ide dan gagasan, seharusnya kita bisa membuat rincian dan garis batas dengan konsep-konsep yang lain. Nah kemudian yang kedua, justru malah jadi blunder. Ada respon dari pihak yang mengkritik bahwa pendidikan itu bukan pengajaran, tapi malah proses pendidikan disebut sebagai proses pembentukan perilaku. Nah ini yang justru malah tersesat lebih jauh atau keluar dari konsep dasarnya, sehingga lembaga pendidikan itu sekarang berkonsentrasi pada pembentukan karakter atau mengurusi akhlak peserta didik. Nah ini tidak tepat, karena yang sebetulnya lebih tepat adalah yang awal tadi ya, proses pengajaran, cuma nggak lengkap dan nggak presisi. Yang pertama, harusnya disebutkan bahwa pendidikan itu adalah proses belajar mengajar ilmu.
Ya, jadi harus ada kata-kata ilmu karena ada konsep kunci ya, dalam kuliah Islamic worldview atau pembahasan Islamic worldview itu ada namanya ada konsep ilmu, konsep akal, konsep agama. Nah ini yang sangat terkait eratnya dengan pendidikan karena berurusan dengan manusia. Ya. Secara singkat saya penjelasannya ini aja. Pendidikan itu hanya dilakukan oleh manusia dan hanya untuk manusia. Kita tidak bisa menyebut makhluk lain sebagai makhluk yang berpendidikan. Tidak ada proses pendidikan pada hewan dan tumbuhan. Apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Yaitu akal dan ilmu. Jadi proses pendidikan itu yang membedakan kalau proses konsumsi ya proses berekonomi misalkan memproduksi makanan, kemudian mengkonsumsi makanan itu binatang itu melakukan juga. Tapi proses menuntut ilmu, proses berpikir, berbahasa, uh, kemudian memilih satu keputusan di luar yang sifatnya naluri ya, itu hanya bisa dilakukan oleh manusia dan ini yang menjadi ciri khas atau pembeda secara presisi manusia sebagai makhluk yang berpikir atau oleh para filsuf menyebutnya hewan yang berpikir karena apa manusia itu menggunakan pikiran dan pendidikan itu harus diikat dengan konsep akal dan ilmu sehingga yang diajarkan itu hanya ilmu dalam pendidikan itu yang diajarkan ilmu ya bukan proses keterampilan. Kadang-kadang ada orang menyebut gini semua orang juga belajar kok nah, tapi dalam ilmu kita nggak akan sebut semua orang berilmu ya. Dalam ilmu kita nggak akan sebut semua orang berilmu kita tahu mana orang yang berilmu dan itulah kepada mereka lah kita itu berguru atau proses pendidikan dilakukan oleh mereka yang berilmu saja kepada orang yang ingin menuntut ilmu. Nah nanti konsep ilmunya ini ketika konsep ilmunya ini direduksi atau mengalami proses penyimpangan maka seolah-olah orang yang menuntut ilmu itu tidak menjadi lebih baik sampai disebut orang kok berilmu tapi kok nggak berakhlak disebut gagal pendidikannya. Nah ini problemnya panjang ya tapi singkatnya sebenarnya gini pendidikan itu dari dulunya itu hanya membahas masalah keilmuan pendidikan itu hanya membahas keilmuan dan subjeknya nanti kita bahas di slide berikutnya itu adalah guru dan guru itu bukan orang tua. Nah ketertukaran karena respon yang tadi ya respon terhadap ketidakrincian definisi yang awal tentang bagaimana pendidikan disebut sebagai pengajaran sekedar pengajaran yang tidak ada bekasnya tidak ada wujudnya dan tidak muncul kebijaksanaan dari para peserta didik dan para gurunya sehingga direspon bahwa pendidikan itu sebetulnya mengurusi karakter saja. Nah sebetulnya ini kesalahan fatal. Proses pembentukan karakter itu dilakukan oleh orang tua, bukan oleh guru. Ya, ini singkat aja dulu ya, nanti mungkin didiskusi atau bisa didalami di lain. Ada video yang nanti mungkin akan saya tunjukkan atau tadi sempat yang sudah join awal sudah sempat saya setelkan video serial pendidikan Islam itu untuk memahami definisi pendidikan, pemahaman awalnya sampai akhirnya. Nanti mungkin rekan-rekan ayah dan bunda bisa lihat nanti tautannya saya berikan di grup di situs keluargamuslim.org ya. Itu kalau mau memahami pendidikan secara lebih dalam, secara merinci. Itu problemnya. Problem yang kedua adalah problem kelembagaan. Jadi konsepnya sudah menyimpang, ternyata ada problem kelembagaan sehingga bingung. Ya, gimana sih kalau konsep atau lembaga pendidikan Islam itu ketika mau dilembagakan seperti apa? Ini terjadi ketika gagasan sekolah Islam terpadu tiba-tiba harus mengikuti tahapan-tahapan pelembagaan SD, SMP, dan SMA. Padahal gagasan awal sekolah Islam terpadu itu terkait ukurannya waktu itu akil balik, seingat saya pernah diskusi dengan beberapa dengan penggagasnya dan beberapa praktisi. Itu sekolah Islam itu tidak ada pembagian SD, SMP, dan SMA. Pembagian atau pembabakan SD, SMP, SMA itu bahkan secara hukum pun, mohon maaf saya sebut ini karena memang
di undang-undangnya sendiri definisi pendidikan dasar antara SD dan SMP itu tidak jelas. SMP itu kadang-kadang didefinisikan sebagai pendidikan dasar, kadang-kadang didefinisikan sebagai sekolah menengah. Ya, makanya di satu tempat pernah ada beberapa tahun yang lalu yang menggabungkan, jadi orang itu sekolah sekaligus SD dan SMP, atau SMP itu dihapuskan di satu daerah oleh pemerintah daerah setempatnya supaya tidak boros. Jadi di tempat yang sama, di lembaga yang sama itu sekaligus SD dan SMP. Nah, ini pernah terjadi juga di Indonesia. Sebenarnya ini kritik juga ya, pelembagaan dan tahapan-tahapannya saja itu harus dipertanyakan. Kenapa SD 6 tahun? Dari mana bisa jadi 6 tahun dan harus 6 tahun terus harus selesai? Kemudian kenapa harus SMP dulu? Apa dasar pemikirannya orang membuat SMP atau harus ada SMP baru selesai ya? Kalau pelembagaan ini menjadi kacau, kalau kita lihat proses regulasi terhadap lembaga pendidikan Islam. Contohnya secara sederhana yang paling mudah untuk dipahami adalah ketika kita menyebut madrasah ya sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikenal sekarang, bukan madrasah versi kesultanan ya. Madrasah yang dikenal sekarang, kalau kita sebut madrasah aliyah ya, kepada orang di Timur Tengah, atau kalau kita punya kenalan kita sebut bahwa kita lulusan aliyah, maka mereka akan mengiranya kita lulusan perguruan tinggi. Karena madrasah aliyah itu memang tahapannya ketika itu orang-orang yang lulusan aliyah itu memang sudah menjadi ustadz, sudah menjadi guru agama dan dirujuk oleh masyarakat. Bahkan sebelum madrasah aliyah banyak, sebagian besar masyarakat itu hanya sampai sanawiyah. Sanawiyah itu sudah menjadi guru yang sudah mumpuni untuk mengajar di satu kampung. Nah, maka ketika ada proses pembentukan madrasah aliyah, kemudian diregulasi harus ngikutin sistem pendidikan barat yang diadopsi di Indonesia, yang mana ada SMA, kemudian nanti ada perguruan tinggi. Orang yang lulus aliyah itu tidak disetarakan karena dianggap belum kuliah. Maka dia harus ikut perkuliahan lagi, kuliah di kedokteran UI misalkan, atau di pertanian IPB dan lain sebagainya ketika itu. Maka dianggap ini belum lulus perguruan tinggi karena ilmunya tidak dikenal oleh pemerintah kolonial dan diikuti oleh pemerintah Republik Indonesia karena baru merdeka secara konsep politik saja ketika itu pun masih berdebat panjang ya para founding parent ya katanya sekarang istilahnya bukan founding father lagi, founding parent. Nah, ini ketika masih berdebat ternyata kita juga belum menyelesaikan, menuntaskan konsep pendidikan seperti apa yang mau kita bangun. Kita hanya mengikuti paketan-paketan yang ada dari peradaban barat. Nah, kembali ke madrasah aliyah. Madrasah aliyah itu sebetulnya adalah pendidikan tinggi. Tapi karena kita sudah terlanjur menyebut ini disetarakan SMA, dan SMA itu tandanya belum kuliah, padahal aliyah itu adalah kuliah, sehingga orang lulus madrasah aliyah, dia harus masuk kepada lembaga namanya Mahat Ali. Nah, ini kekacauan pelembagaannya ya. Kita mau masuk ibtidaiyah, itu kurikulumnya pun akhirnya harus mengikut pada kurikulum pemerintah. Dulu lulus sanawiyah misalkan sudah sekaligus paket mengajar, atau lulus aliyah sudah pasti bisa mengajar, karena dipisahkan lagi, diintegrasikan, akhirnya harus ditambahkan ada madrasah aliyah yang keguruan, disebutnya mu'alimin. Padahal ini ada konsep dan latar belakang sendiri adanya madrasah mu'alimin ini ketika munculnya. Kita nggak bahas juga ya di sini ya, kita cuma menunjukkan bahwa ada problem kelembagaan. Nah, kalau kita mau menerapkan sistem Islam atau konsep Islam atau ilmu-ilmu Islam, mau diterapkan di lembaga yang mana? Seandainya kita sudah memahami dengan baik nih, misalkan, oh orang Islam itu harus paham bahasa Arab, oh orang Islam itu harus ngerti ilmu akidah, harus belajar tauhid. Mau ditempatkan di lembaga mana? Orang Islam itu harus hafal Al-Quran misalkan ya. Sekali lagi misalkan, mau dimasukin ke lembaga pendidikan yang mana? Mau diintegrasikan yang mana? Ini problem yang harus diselesaikan. Supaya nggak terlalu panjang kita lanjut. Nah, maka untuk membalikan keadaan atau melakukan proses hijrah ini butuh peralihan, butuh proses. Ya, karena nggak bisa tiba-tiba kita bilang kita menerapkan pendidikan Islam, kemudian kalau secara individu mungkin kita bisa berhijrah dengan cara dari kafir menjadi Islam dengan bersyahadat. Tapi mengubah satu negeri atau satu masyarakat, sistem sosial
sistem pendidikan itu butuh proses, ya, dan yang prosesnya paling mudah mungkin dengan kekuasaan, tapi tidak pun dengan kekuasaan atau tanpa kekuasaan pun itu bisa dilakukan dengan beberapa gerakan-gerakan sosial dan gerakan kultural. Baik, kita lanjutkan supaya tidak terlalu berpanjang lebar. Nah, ini paradigmanya untuk memahami secara singkat atau shortcutnya bahwa secara paradigma kita bisa membedakan kolom yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ya, berbeda antara di kolom kiri ini adalah yang kita sebut nantinya sebagai pengasuhan, ya, orang tua dan anak, lingkungan sosial, rumah dan masyarakat, pola asuh, kemandirian dan kedewasaan. Kolom yang sebelah kanan itu adalah kolom pendidikan, ya, guru dan murid sebagai pelakunya, ya, subjek dan objeknya, kemudian lembaga yang disebut sekolah, kemudian sistemnya disebut dengan kurikulum, ya, berbeda dengan pola asuh, kemudian tujuannya atau capaiannya itu nanti adalah kebijaksanaan dan ilmu. Nah, jadi ini kalau kita bisa membedakan ini saja dulu, ini sebagai pintu gerbang, ya. Kalau ini masih sering tertukar dan belum bisa, dan biasanya prosesnya lumayan, ya. Saya juga membiasakan di keluarga, ya, termasuk di istri saya pertegas dan berkali-kali saya luruskan penggunaan istilah yang tertukar-tukar antara orang tua dan anak, guru dan murid, sekolah dan rumah. Nah, homeschooling banyak orang-orang juga yang antara sekolah rumah seperti apa. Nah, nanti homeschooling itu sebenarnya perpaduan seperti halnya pesantren, nanti saya jelaskan setelah ini. Jadi ini dipotret dulu, dipahami dulu bahwa ada dua paradigma atau paradigma yang berbeda antara pengasuhan yang sebelah kiri dengan pendidikan. Nah, itu dulu, ya. Nanti mungkin bisa didiskusi. Kemudian proses peralihannya atau menggunakan homeschooling itu gimana? Homeschooling itu bisa jadi perubahan atau jalan untuk berubah, jalan untuk hijrah. Nah, kenapa homeschooling? Bukankah homeschooling dari barat? Misalkan kalau kita sebut homeschooling dari barat, misalkan ya dari barat memang, tapi kita hanya meminjam istilahnya. Makanya tadi saya sebut eksis homeschooling itu bisa disebut secara konseptual karena ada orang yang memahami dan sudah terbentuk konsep tentang sekolah, ya. Nanti ini nggak usah terlalu panjang, ya, nanti bisa 1 jam sendiri bahas homeschooling. Singkatnya gini, sekarang perubahan dilakukan melalui jalur formal, sudah dilakukan dengan SIT percobaannya, kemudian menjadi SDIT, SMPIT, dan SMAIT, akhirnya berubah. Bahkan pesantren yang mempertahankan originalitasnya dengan konsep pendidikan aslinya itu dipaksa untuk mengikuti kurikulum nasional, sehingga lulusan-lulusannya itu berubah orientasi dan berubah mindset. Nah, homeschooling ini adalah satu tempat yang fleksibel dan intervensinya sangat sedikit. Ya, intervensinya sangat sedikit, dan kalau diintervensi biasanya pegiat homeschooling itu menolak. Biasanya rame-rame menolak otomatis, karena memang terbangun dari tradisi kritik terhadap sekolah dan dari mindset untuk tidak mengikuti mandatory school atau sekolah wajib dan public school, tidak menyekolahkan anak di tempat sekolah umum. Nah, ini jadi homeschooling gimana supaya bisa melakukan perubahan? Yang pertama dibangun dari konsep keluarganya dulu, keluarga homeschooling. Keluarga homeschooling itu keluarga yang secara sederhana nih, ya. Keluarga homeschooling ini adalah keluarga yang bisa membedakan paradigma di slide yang sebelumnya. Nah, paradigma pengasuhan dan pendidikannya sudah lurus, sudah benar. Nah, kemudian nantinya homeschooling itu berarti menjalankan perannya sebagai orang tua menjalankan peran sebagai orang tua, gurunya menjalankan peran sebagai guru. Ya, bukan orang tua harus menjadi guru, tidak harus, ya, tidak harus. Meskipun itu mungkin lebih bagus, tapi di homeschooling itu yang penting bisa membedakan mana home, mana schooling. Home itu lingkungan rumah dan lingkungan home itu lingkungan rumah dan masyarakat, schooling itu sekolah, ya. Jadi bisa membedakan keduanya dan mengintegrasikannya dengan baik tanpa intervensi pihak asing atau pihak luar. Dalam hal ini pemerintah bisa melakukan intervensi dan kita anggap ini pihak luar yang mengganggu konsep homeschooling, karena banyak pengatur itu tidak pada tempatnya dalam hal ini, ya. Kemudian dari keluarga homeschooling ini
muncul namanya komunitas homeschooling. Dari keluarga-keluarga ini berjejaring, saling bekerja sama, berkumpul, membangun satu lingkungan belajar baru, ya disebut learning web atau jejaring belajar, karena uh, tidak mungkin bisa sendirian. Ya, jadi harus bentuk sistem sosial. Gimana mau berkumpul, ada problem pengasuhan misalkan ya, problem interaksi ketika keluarga homeschooling hanya sendirian, dan ini pernah terjadi di saya alami sendiri ketika saya tinggal di satu tempat tinggal yang semua tetangga itu sekolah anaknya. Ini dulu ya, berapa tahun yang lalu. Sehingga anak saya betul-betul mengalami problem interaksi. Sosialisasinya gimana? Itu kan pertanyaan orang. Gimana ada sosialisasi homeschooling? Ya, sosialisasinya tidak mungkin terjadi kalau anak kalian atau anak-anak yang lain itu bersekolah, karena anak-anak saya atau anak-anak keluarga homeschool itu ketika keluar rumah tidak punya teman lagi. Sehingga sebetulnya problem makernya siapa nih? Jangan salahkan gitu ya, jangan salahkan sosialisasi. Tapi nanti pilihannya ya udah, karena sosialisasi penting, sekolah aja supaya bisa main atau ketemu teman-teman di sana. Kalau saya memilih, ya udah saya ajak teman-teman yang lain untuk homeschooling juga. Dan alhamdulillah di tempat yang sekarang ada beberapa, di tempat tinggal saya ada beberapa keluarga homeschool yang otomatis tidak ada proses berangkat bersekolah, gitu ya. Jadi anak-anaknya stay di rumah, tinggal main di situ kalau mau main. Dan kemudian di tempat yang sekarang saya juga ada anak yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang. Jadi selalu ada anak-anak ya untuk pilihan bermain bagi anak-anak saya. Nah, ini komunitas itu untuk mensupport apa-apa yang tidak ada dalam sistem sosial masyarakat yang sudah berubah karena ada aktivitas wajib sekolah. Salah satunya juga misalkan gini ya, aktivitas belajar bersama yang nggak ada tongkrongan lagi di pos ronda atau taman bacaan di lingkungan sekitar kita. Ya, tidak adanya lagi misalkan TPA yang zaman saya kecil itu banyak, pada asar itu orang-orang pergi ke TPA, atau zaman orang tua kita angkatan yang sebelumnya lagi itu maghrib dan isya itu pasti ada di langgar atau di satu tempat pengajian yang tidak ada aktivitas lain ya, belum ada TV. Bahkan ketika ada TV ya kita proses ngajinya di waktu asar. Nah sekarang full day, nggak mungkin pada asar itu anak pergi mengaji karena sudah capek dan maghrib baru tiba di sekolah, misalnya tiba di rumah dari sekolah. Nah ini komunitas itu untuk mensupport sistem. Nah, ketika support system ini sudah jadi, salah satunya adalah menjalankan fungsi komunitas homeschooling itu menjalankan fungsi society education, ya, pendidikan masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat itu disupport atau digagas, dikembangkan oleh komunitas homeschooling. Karena ketika orang-orang itu mindsetnya sudah kepada mindset yang kita kritik ini tadi ya, kembali kepada mindset bahwa pendidikan itu urusan negara, kemudian semuanya harus izin negara, ya nggak punya izin, kemudian ruang asuh atau sosialisasi itu hanya ada di sekolah, tidak mungkin terjadi di luar sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini kan tidak mungkin diajak bekerja sama atau mengubah keadaan, maka keluarga homeschooling itu dengan komunitas melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian nanti setelah komunitas itu berhasil mewujudkan tujuannya, membangun sistem pendidikan atau membangun banyak lembaga pendidikan, misalnya komunitas homeschooling salah satu tugasnya adalah membangun kutab di daerah masing-masing, ya, menghidupkan zawiyah di masjid-masjid, ya, halaqah ilmiah di masjid dan lain sebagainya. Kemudian membangun madrasah atau lembaga pendidikan tinggi yang terintegrasikan dengan para ulama dan masjid. Nah, ini versi Islam ya. Insya Allah semuanya Muslim ya di sini ya. Karena memang untuk yang lain butuh penjelasan dan perantaraan yang lebih panjang lagi. Kemudian yang terakhir adalah goalnya adalah masyarakat homeschooling. Ini istilah saja ya sebenarnya. Ada masyarakat baru yang tidak menyebut lagi bahwa kami bersekolah, atau masyarakat yang anak-anaknya adalah kami semua lulusan sekolah, atau masyarakat yang masih membahas, ada anak yang belum bersekolah. Enggak, masyarakat yang baru itu masyarakat yang kalau kita sudah hijrah mindset kita, itu masyarakat itu tumbuh bersama dan senang dengan ilmu. Ya. Masyarakat yang di mana-mana dibuka majelis ilmu, ya, yang tidak menjadikan sebagai satu fase bahwa
oh ini ada tahun ajaran baru, oh ini kamu sekolah di mana, kamu sudah lulus ya, sudah selesai belajarnya ya, sekarang kerja. Enggak, kalau di masyarakat yang jadi tujuan dari komunitas homeschooling ini adalah masyarakat pembelajar yang aktivitas belajar mengajarnya itu seperti yang terjadi miniatur pondok pesantren. Nah, pondok pesantren itu miniatur sebenarnya. Dan harusnya jangan jadi miniatur aja, atau kita jangan menghidupkan miniatur yang kita hidupkan di alam yang berkembang ini, di masyarakat luas kita hidupkan konsep pondok pesantren itu. Dan ini yang bisa dilakukan oleh komunitas homeschooling, mewujudkan masyarakat homeschooling, masyarakat yang bisa membedakan mana home dan mana schooling, kemudian mengintegrasikannya tanpa diintervensi atau diganggu oleh kekuatan politik. Nah itu roadmap-nya ya. Demikian mungkin sebagai pengantar